Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk skema jalur SCU untuk motor Honda ADP 150 ya. Nah, ini adalah SCU motor ADP 150. Apa sih SCU itu? Yaitu SCU itu singkatan dari Smart Control Unit. Pintar ya, pintar control unit. Nah, ini bentuknya. Jadi SCU ini berhubungannya dengan apa saja? Dengan ECM ya. Nah, dengan ECM, dengan kontak dan remote ya teman-teman, berhubungan dengan ini, keempatnya ini. Nah oke, langsung kita bahas skemanya ataupun jalurnya ya. Nah ini dari klip yang paling atas terdapat beberapa kabel, 7 pin dari atas nih, 7 pin dari atas ya, baris ke satu. Nah ini klipnya dari atas, jadi cara bacanya seperti ini ya supaya mudah. Oke, langsung kita ke kabel yang pertama. Di sini ada kabel warna hijau, hijau muda leres hitam. Nah jadi hijau muda leres hitam ini arus berasal dari box sikring ini teman-teman. Nah dari box sikring nih ada, nah, ini hijau. Nah ini arus standby, lihat tuh, arus standby ya. Jadi arus standby ini meskipun kontak belum on, ini sudah ada arus ke bagian SCU ini. Sudah ada arus, bisa kita cek sendiri. Nah kita pakai jarum pentul, kita cek arusnya harus nyampe ke sini. Ini arus standby, nah, ada ya. Udah jelas ya teman-teman. Jadi yang warna hijau muda leres hitam ini arus standby. Input dari box sikring melalui sikring 7,5 ampere ini, melalui 7,5 ampere ini nih. Nah kabelnya keluar, masuk ke sini ya langsung. Cara ngeceknya seperti tadi ya, harus ada arus. Kemudian yang kedua teman-teman, ini ada warna hitam leres putih. Nah, ini juga arus positif ya. Ketika kunci kontak di on kan, maka kontak akan ke box sikring ya. Nah ke box sikring ini. Nah ini kabel warna hitam leres putih, ini ada yang paling ujung nih. Nah lihat teman-teman, nah ini hitam leres putih yang keluaran dari kontak ya, masuk ke relay kaki 4, kemudian diolah. Ini keluaran kontak ini banyak nih, keluaran kontak on nih ada beberapa. Nah salah satunya yang masuk ke SCU itu yang warna hitam putih ini. Hitam putih itu masuk ke sini ya teman-teman, ke SCU setelah kunci kontak on. Langsung kita tes, kita on kan ya motornya. Nah, dia hidup. Kemudian kita off kan, dia mati. Tuh dia mati, kita on kan lagi, ya hidup. Nah hidup. Jadi ini arus 12 volt keluaran kontak, masuk ke relay kaki 4, masuk ke sikring, dari sikring dikeluarkan ya, dikeluarkan melalui sikring 7,5 ampere masuk ke SCU yang di sininya tandakan ignition injector ya. FI lah istilahnya, injeksi ini teman-teman ya. Tuh udah jelas karena di baris sikring yang paling ujung ini. Nah baris sikring ujung ini. Oke, udah cukup jelas ya. Harus ada teman-teman, harus ada arus ya ke sini setelah kunci kontak on. Kemudian yang ketiga ini adalah warna hijau. Warna hijau itu adalah negatif. Negatif yang kerangka bodi teman-teman, negatif SCU. Kerangka bodi ini kabelnya ada di sebelah sini. Nah dia nyambung ke sini, kerangka bodi. Nah cara ngeceknya mudah. Kita cek seperti ini. Kita posisikan tespen di positif aki. Kemudian tinggal kita tes. Nah ada ya tuh negatif. Nah mantap, ini udah terhubung teman-teman.
Kemudian untuk kabel yang warna hitam ini ada 3 biji nih teman-teman. Nah, 1 2 3, 1 2 3 ini ya. Bahkan ada 5 nih di bawah, 2 1 2. Nah, kabel yang paling atas ini adalah kabel solenoid yang ke kontak teman-teman. Kabel solenoid yang ke kontak ya. Ada arus positif dan ada arus negatif. Kita cek saja di sini. Ini arus apa ya? Ini arus apa? Kita cek dulu negatif. Nah, ini negatif ada. Ini cek. Nah, berarti ini negatifnya teman-teman. Ini negatif solenoidnya. Bentar, ini gak ada. Kita cek ulang. Kita harus bisa memastikan mana positif mana negatif ya, karena ini warna kabelnya hitam semua teman-teman. Kita pindah test pennya. Ini nggak ada. Kita pindah yang satunya ini. Nah, ini positifnya berarti. Yang ini positif solenoid ya. Yang ini negatif solenoid, cuman kurang pas. Nah, kurang pas, kita cek lagi. Kita cek ulang supaya kita benar-benar memahaminya. Nah, benar. Ini negatif ya teman-teman. Ini negatif, ini positif ya. Negatif, positif. Solenoid yang ada di kontak ini teman-teman. Nah, ketika pencet ini di sini ada switch ya, ataupun kalau di Vario kan pencet tombol starter. Nah, ketika ini dipencet, nah suka ada tek. Nah, untuk apa namanya? Untuk supaya knob bisa diputar. Jadi solenoid itu fungsinya menarik supaya knob ini bisa diputar. Nah, dari sini sumber arusnya warna hitam ya, hitam semua ini. Hitam-hitam. Nah, udah jelas ya, ada positif, ada negatif. Kemudian yang ketiga ini kita cek ini arus apa? Nah, yang ketiga arus positif. Arus positif nggak ada. Kita lihat. Nah, ini arus positif. Yang ketiga hitam ini arus positif di pin yang ke-6. Nah, arus positif ini masuk ke knob starter, bukan ke knob kontak nih. Ada switch di sini. Ada switch nih. Ketika kita pencet nih, nah dia muncul warna biru tuh lampunya ya. Nah, itu switch. Kalau misalkan di Vario itu tombol starter. Nah, itu teman-teman fungsi dari kabel yang ini ya. Nah, fungsi dari kabel yang ke-6 ke switch ya, ke saklar ketika ditekan. Nah, ketika ditekan maka dia bisa mengaktifkan solenoid ini. Ya. Ngerti ya sampai di sini? Ketika knob ditekan maka solenoid itu akan cetrek. Nah, jadi si kedua buah arus negatif dan positif ini dia bekerja gitu ketika ini ditekan. Arus positif ini ditekan, maka si solenoid bekerja. Jadi ini mengirim solenoid arus jadi truk gitu ya, membuka supaya knob bisa dibuka seperti itu. Udah jelas sampai di sini, paham ya? Kemudian yang ketujuh ini ada warna abu-abu. Nah, abu-abu ini adalah arus negatif yang menuju speedometer, lambang kunci. Suka ada nih teman-teman di sini. Mana ya? Nah, ke sini teman-teman. Nah, jadi dari SCU ya ke speedometer ini arus negatifnya. Kita cek nih pakai test pen. Cek pakai test pen. Arus. Nah, ketika kita tekan kontak on, nah
dia ada nyala sebentar ya, tapi nggak nyala seterusnya teman-teman. Nyala sebentar karena di speedometernya juga nyalanya sebentar, nggak pleng lama itu. Ini arus negatifnya udah jelas cukup ya. Nah ini nggak terlalu berpengaruh, ini hanya ke speedometer ya teman-teman, untuk melihatkan lambang kunci seperti itu. Nah di baris yang ke 1 udah jelas, ke 7 pin ini. Yang pertama ini arus standby ya, hijau muda leres hitam arus standby, kemudian hitam putih itu arus 12 volt keluaran kontak, masuk ke relay kaki 4, kemudian masuk ke sikring, dari sikring masuk ke sini ke SCU. Kemudian yang ketiga ini hijau itu adalah massa ground ya, massa SCU. Kemudian yang hitam ini itu adalah solenoid ya, solenoid positif, solenoid negatif. Kemudian ini ke knop, kemudian ini untuk lambang kunci di speedometer ya. Nah, biar paham teman-teman nih, di SCU kan ada warna hitam 5, 1, 2, 3, 4, 5 nih, paling bawah 2. Nah, udah saya pletek nah di sini. Nah lihat ini yang menuju kontak tuh, lihat tuh kabelnya warna hitam semua teman-teman, lihat ya, warna hitam semua ini kabel-kabelnya. Jadi ini masuk ke kontak semua dari SCU ini. Ada yang ke lampu, ada yang ke sini. Pokoknya banyak lah di sini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita ngopi dulu ya supaya paham. Soalnya masih banyak tuh kabel yang mesti kita bahas. Kopi dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut sambil saya merapikan ini kabel-kabelnya supaya kelihatan nih. Ini baris yang atas, kita bahas baris yang kedua. Nah di sini, nah ini baris kedua teman-teman, supaya kelihatan ya. Nah baris yang kedua, yang pertama ini dari nomor 1, baris kedua ada warna oranye. Warna oranye itu adalah kabel yang menuju rihting teman-teman, ke rihting kiri ataupun rihting kanan. Kita lihat aja dulu di kabel rihting. Nah, yang oranye ini ke kabel rihting kiri, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Ini kabel rihting warna oranye ya, ini kiri. Kemudian rihting kanannya ini warna abu-abu lah seperti ini ya. Ini harus positif. Nah, dilihat lagi. Nah, jadi ini kedua kabel oranye dan abu-abu ini masuknya ke positif sen ya, ke positif rihting. Ketika remote ditekan, nah, remote ditekan, nah kan rihting nyala. Nah dia untuk alarm juga, sama alarm ketika ditekan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Ini ke rihting masuknya ya. Nah, masuknya ke rihting. Ketika tombol knop ditekan, ini bakalan menjadi arus positif nih. Lihat. Nah, oke, kita cek nih teman-teman nih. Tadi kurang pas kabelnya ya, jadi nah kita kontak on. Tuh, ada ini keriting. Tuh, cuman sebentar doang. Kedip ada. Kemudian yang biru juga sama, kita cek nih. Pas knop ditekan. Rada susah ini. Nah, kita cek. Intinya ini lampu ke rihting ya, udah jelas di skemanya juga teman-teman. Nah, susah teman-teman ya, intinya benar, nggak salah. Ini ke lampu nih, lihat
Ini nggak nyantol, Nah, nyala tuh ya, itu riting. Berarti ini ke riting. Cukup ya. Kemudian lihat nih teman-teman. Ini ada kabel biru leres merah. Biru leres merah itu ini adalah keluaran SCU ke ECM ataupun ECU ini. Nah, kabelnya nyambung ke sini teman-teman, tuh ada tuh warna. Nah, kabelnya dia nyambung ke sini nih. Biru leres merah nih. Nah, yang ini nih, biru leres merah. Itu keluaran dari SCU ini teman-teman ke ECM. Nah, jadi fungsi dari kabel ini yaitu ketika remote berfungsi, kemudian ini SCU mempunyai kode ID ataupun barcode ya. Jadi untuk mengselaras ataupun menyamakan. Kalau misalkan barcode di SCU dan di ECM itu beda, misalkan SCU-nya baru, motor tidak bakalan hidup. Tetap karena sistem pompa bahan bakar, lampu, pengapian itu nggak bakalan hidup kalau misalkan barcode-nya nggak sama. Nah, ketika SCU ini udah selaras dengan ECM, barcode-nya sama, misalkan 123 ya, kemudian sama SCU dikirim lewat kabel ini. Lewat kabel biru leres merah ke ECM disamakan. Nah, setelah sama dari ECM, kata ini kodenya bagus, ini kodenya sudah ada nih, saya kirim ke ECM. Nah, dari ECM, oke, ini kodenya sama nih, kodenya sama. Kemudian ECM mengirimkan lagi ke sini. Nah, melalui kabel warna oranye leres biru ini. Nah, oranye leres biru. Nah, ini dari ECM sumbernya. Nah, oranye leres biru ini nih, garis ketiga 1, 2, 3 nih dari bawah nih, oranye leres biru. Nah, itu dari ECM. Informasi lagi ke SCU ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman, paham ya? Udah jelas. Namanya IMO AU. Pokoknya ini IMO lah, kabel kedua ini IMO lah namanya. Udah cukup jelas. Nah, jadi cara ngeceknya bagaimana? Tinggal pakai tes pen aja ataupun apometer. Ujung kabel ini ke ujung soket ECM dicek. Kalau pakai apo harus nyambung. Kalau pakai lampu harus nyambung. Seperti itu teman-teman. Cara ngecek pakai lampu gimana, Bang? Ini tinggal cabut soketnya ini, cabut soketnya. Kemudian yang ini dikasih negatif aki. Kemudian ujung yang ini dikasih positif aki. Sama halnya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Cuman kita cek ujung kabelnya. Ujung dengan ujung. Jangan sampai terputus kabelnya. Karena kalau misalkan kedua buah kabel ini terputus, gak bakalan hidup motor. Seperti itu ya, paham? Kemudian ini yang 1, 2, 3, kelima. Nah, kelima ini ada biru dan warna hijau leres pink. Ini menuju ke alarm teman-teman, ke speaker. Ke speaker, dua kabel ini menuju ke speaker ada di depan ya. Tuh lihat teman-teman, kabel tuh warna hijau leres biru. Kabel hijau dan biru tuh, itu ke alarm, ke speaker. Nah, ke speaker ya, udah jelas. Jadi alarm ataupun speaker juga nanti dibunyikan sama SCU ini. Nih, ini udah jelas kabelnya keluar. Ada positif, ada negatif. Yang biru positif, yang hijau tentunya negatif ya. Cara ngetesnya gimana? Ya sama kayak tadi, tinggal dicolok aja pakai ini. Pakai jarum. Ini positif atau negatif? Kita lihat di sini tuh. Ini positif tuh ya. Udah jelas. Cara ngidupinnya gimana? Tinggal di jumper pakai ini dia intinya seperti itu teman-teman cara ngeceknya ya. Udah jelas lah yang alarm itu mah. Kemudian nih yang terakhir di baris kedua,
itu ada warna hijau leres hitam, hitam leres hijau nih. Hijau leres hitam ini menuju ke sini teman-teman. Nah, dekat aki ya, dekat box sikring. Nah, hijau leres hitam. Nah, sama tuh ya. Hijau leres hitam. Nah, ini sama hijau leres hitam tuh. Dia menyambung ya, tersambung. Keluaran ini, keluaran SCU juga nyambung, istilahnya kabelnya hijau leres hitam leres hijau itu nyambung ke situ. Ini namanya entry mode. Jadi entry mode itu untuk setting ya, setting apabila kehilangan remote, misalkan remote baru disetting lagi oleh entry mode ini yang masuk ke SCU. Untuk setting, nah cara settingnya nanti di sini harus ada penjemperan ini. Ini kan positif nih. Ini harus positif teman-teman. Kita cek ya. Kita cek secara bersama apakah benar ini harus positif. Apakah harus negatif? Oh, ini harus negatif teman-teman ya. Ini entry mode. Entry mode harus negatif. Ketika kunci kontak on, kita coba cek. Tetap berarti ini harus negatif ya. Harus negatif entry modenya. Nah, seperti itu cara pengecekannya biar nggak ragu. Ini positif apa negatif gitu. Nggak bakalan konslet, tenang aja teman-teman. Kalau ngecek cara gitu mah. Nah udah cukup jelas ya teman-teman. Nah dari baris kedua 7 ini udah cukup jelas. Kemudian ini baris terakhir ada 2 kabel nih. Ada 2 kabel. Lihat ada hitam-hitam. Ini sama persis yang saya tadi bilang. Ini ke kontak semuanya ya. Nah jadi kabel yang hitam ini adalah arus positif yang menuju ke lampu-lampu yang ada di tombol knop. Lampu merah, lampu biru. Itu kita cek ya. Cek. Sambil di on kan ya. Coba. Nah, harus positif ini teman-teman tuh. Ketika saya jumper seperti ini nih, lihat. Saya jumper. Nah di sini saya jumper nih. Dilihat. Tuh, ini saya jumper tuh, lampu ini nyala. Kedua-duanya tuh, biru dan merah. Nah, itu arus positif ke lampu ya, teman-teman. Arus positif ke lampu yang ada di knop kontak. Kemudian yang ini, yang terakhir ini adalah arus negatif lampu di knop juga. Cara ngeceknya tinggal kita ini masak ya, ground. Masak ini. Ini negatif. Jadi ini negatif lampunya teman-teman. Nah benar tuh. Ketika on, knop ada lampu ini di sini. Nah lampu nyala. Ya negatifnya nyala juga, jalan ke situ. Tuh. Dia nyala tuh. Ini negatif, udah jelas teman-teman ya. Jadi seperti itulah skema dari SCU ya, Smart Control Unit. Ada hubungannya ini ke ECM tentunya, ECM kemudian ke kontak dan remote.
Ya, jadi seperti itulah teman-teman untuk skemanya. Mudah-mudahan ilmu yang saya punya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.